Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang saya hormati Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, seluruh jamaah istighosah yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita ditakdir kembali bisa berkumpul dalam rangka bermunajat, berzikir, memohon kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang menjadi sebuah cita-cita harapan dari kita semua senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam salam kita aturkan kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya dengan satu pengharapan, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan aliran syafaat beliau fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para bapak, saudara-saudara anggota Jamiah Istighosah yang saya hormati, pada malam Jumat yang kemarin kita sudah mempelajari dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa hidup itu akan senantiasa harus bermanfaat. Selain daripada kita iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu iman itu bukan hanya sebatas sebuah ucapan, akan tetapi keimanan itu juga harus ada sebuah pembuktian. Apa bukti bahwa kita iman kepada Allah, percaya kepada Allah? Sudah barang tentu kalau percaya kepada Allah, maka harus taat kepada apa yang menjadi perintah Allah, minimal seperti itu. Dan juga kita harus bisa bermanfaat kepada orang Islam. Bermanfaat itu juga perlu ada bukti. Contoh yang kita sudah belajar pada malam Jumat yang kemarin. Contohnya bagaimana? Di sini Syekh Nawawi menjelaskan bermanfaat itu bil maqal. Contohnya bil maqal, sebab kita berbicara. Ketika kita berbicara, paling tidak bermanfaat, memberikan dampak yang positif kepada orang yang mendengarkan. Itu yang utama. Dan yang paling utama, apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan tidak terlalu menyinggung, ada tendensional untuk kepentingan pribadi, tidak, akan tapi kepentingan secara umum dan kepentingan yang dibutuhkan oleh orang yang mendengarkan. Nah, kemudian para bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, kemudian Rasulullah, kita lanjutkan kelanjutan dari apa yang kita pelajari pada minggu yang lalu. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah bersabda, man asbaha la yanwi ad-dhulma ala ahadin ghufir lahu ma jana. Man, adapun orang asbaha yang ketika di waktu pagi, la yanwi, di waktu pagi itu la yanwi tidak berniat orang itu ad-dhulma untuk berbuat zalim ala ahadin atas seseorang. Maka ketika seseorang di waktu pagi, ketika kita bangun pagi, habis subuh lah katakan, atau sebelum subuh, ketika sudah bangun dari tidur kita berniat bahwa kita tidak akan melakukan sebuah kezaliman kepada seseorang, maka ghufirallahu majana, maka Allah akan mengampuni setiap apa yang kita lakukan. Jadi kan mudah ya untuk mencari pahala, sebetulnya mudah. Maka kalau Islam itu dipahami, sebetulnya mudah. Kita berniat saja ketika kita bangun tidur. Apa berniat? Pokoknya satu hari ini saya tidak akan berbuat zalim dan menzalimi terhadap seseorang. Maka
ketika kita sudah punya niat seperti itu, sudah barang tentu harus diikutkan dengan sebuah pembuktian. Apa yang kita lakukan akan diampuni andaikan terjadi sebuah kesalahan. Namanya manusia tidak mungkin tidak salah, pasti salah. Kok dalam 1 tahun sehari saja pasti ada kesalahan. Maka hal-hal seperti itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man asbaha, dan barang siapa yang ketika di pagi hari yanwi berniat, siapa orang itu, apa niatnya orang ketika di waktu pagi? Nusratal madlum, akan membantu orang yang terdolimi. Misalnya kulon jenengan waktunya bangun tidur niat, aku kok lewat wong didolimi tak bantu. Untuk bantu dolimi pisan bukan, tapi membantu agar supaya orang tersebut terselamatkan dari orang yang mendolimi. Itu pertama. Wa qada hajatil muslimin, wa qada hajatil muslim, dan berniat untuk membantu mewujudkan apa yang diharapkan oleh orang Islam. Saudara-saudara kita yang sama-sama muslim, misalnya ada dalam kesulitan, niat di pagi hari, aku kok sopo saya sing jaluk tolong tak bantu. Dalam artian minta tolong dalam sesuatu yang positif, tidak boleh hal-hal yang tidak positif. Karena adalah bagi man keajri hajatin mabruratin. Niat seperti itu di pagi hari itu adalah pahalanya keajri hajatin mabruratin, seperti pahala orang yang haji mabrur. Ya, kalau kita nunggu mau ke Mekah kapan ya? Pundone akeh. Ya minimal kalau tidak mampu tiakai niat agar supaya kita mempunyai pahala yang seperti haji mabrur. Ya andai kan kita punya uang pun kan masih nunggu beberapa tahun untuk sampai ke Mekah Madinah. Ya memang kudu diniati. Melakukan sesuatu yang baik ya memang harus diniati, dan yang baik itu memang harus ditunjukkan. Ya contohnya seperti ini. Tidak boleh hal-hal yang baik kemudian disembunyikan. Wa huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu. Dan seperti itu. Setiap sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala itu harus ditunjukkan, tidak boleh disembunyikan. Syariat agama Islam, sholat pertama kali sholat zuhur. Zuhur itu tampak, jelas. Ketika kita mau melaksanakan perintah Allah, ya harus dijelaskan, ditambahkan, ditutup nih. Tidak harus ditunjukkan, itu tidak harus ingin dipuji, tidak. Tapi memang inilah perintah Allah. Ya, perintah Allah. Sama ketika kita mampu untuk menolong seseorang yang terdolimi, ya kita harus tolong. Kita tambahkan bahwa kita yang nolong, walaupun kita tentunya tidak mempunyai niatan ada tendensional atau transaksional. Kok aku bantu iku mesti untuk ini. Walaupun tidak harus diniati seperti itu. Yang bantu ya bantu aja, tidak perlu diniati yang macam-macam. Salam bersabda, ahabbul ibad ilallahi ta'ala anfa'un nas linnas. Ini masih sama dengan yang di atas. Paling dicintainya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika anfa'un nas linnas, orang tersebut memberikan manfaat terhadap orang lain. Kita sudah paham apa yang dimaksud manfaat. Kita sudah belajar dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah di awal. Kita harus keberadaan kita baik di keluarga, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, paling tidak keberadaan kita baik secara keberadaan secara pribadi atau secara jam'iyah atau secara keluarga itu bisa bermanfaat kepada orang lain. Itu adalah paling seorang hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa afdhalul a'mal idkhalus surur ala qalbil mu'minin. Dan paling utamanya sebuah perbuatan yang paling utama, yang paling apik, sing paling sae niku adalah idkhalus surur,
ala qalbil mu'minin, memasukkan kebaikan kepada orang lain. Iso bungah de wong, ya. Bahasanya bisa membahagiakan orang itu adalah perbuatan yang paling bagus. Ada teman lagi susah, jangan malah ditakut-takuti. Aku ngono malah tantemi. Enggak seperti itu, enggak. Bukan malah dipanas-panasi. Paling tidak orang yang susah itu menjadi bahagia tatkala kita berikan masukan. Bisa senang ketika kita berikan masukan. Jangan malah ditakut-takuti atau malah dipanas-panasi, tidak boleh. Wa yatrudu anhu ju'an. Nah, tatkala ada seorang saudara kita sesama muslim yang dalam keadaan kelaparan, ju'an, kita bisa memberikan suatu kebahagiaan minimal yang membantu dengan memberi sesuatu yang paling tidak bisa mengurangi rasa lapar daripada tetangga atau saudara-saudara kita. Lalu yang berikutnya wa yaksifu anhu korban. Dan ketika ada saudara kita yang lagi susah, ya bisa menutupi kesusahan itu. Wa yadilahu dainan, iki sing susah. Iki sing susah, cuma ada dalam konsep ini. Wa yadilahu dainan. Kalau ada saudara kita yang punya hutang, susah ya, dibantu untuk membayar. Yang koyo gak mungkin ya. Ini konsep mulai dia utang wakeh. Aku ini caranya bayar. Ini yang terakhir, ini yang susah ya. Tapi makanya andaikan kita memang betul-betul banyak dilahu dainan, andaikan kita betul-betul merasa bahwa diri kita itu orang kaya, ya walaupun tidak membantu untuk membayar, paling tidak membantu untuk meringankan beban pikiran dan lain sebagainya. Malah aku bunuh diri, banyak ini malah ditakut-takuti atau istilahnya tidak diberi semangat, ya kan? Bukan seperti itu. Para bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, itu yang bisa saya sampaikan, yang kita harus pelajari pada malam hari ini. Kesimpulannya adalah bagaimana keberadaan kita di dunia sudah barang tentu kita tunjukkan bahwa diri kita ini adalah seorang hamba. Diri kita ini adalah seorang hamba. Hamba itu la haula wala quwata illa billah. Tidak punya kekuatan, tidak punya daya dan kekuatan apapun. Oleh karenanya diakai nyuwun, minta ke Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya jangan dibalik. Jadi ukur apa kira-kira lek kanjalo pangeran gak nguwai. Bukan begitu. Bahwa dengan berpikir ini menunjukkan bahwa kita itu tidak mampu. Kita itu hamba. Ada keterbatasan yang jelas. Sudah barang tentu kita harus berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah keberadaan kita sebagai hamba yang sudah barang tentu saling membutuhkan, maka tentunya dan harusnya idealnya keberadaan kita itu harus bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Ada kekurangan dari yang lain, kita tutupi dengan kelebihan yang kita punya. Demikian pula dengan yang lain. Kita punya kekurangan dan ditutupi dengan kelebihan yang lain, maka kehidupan itu akan seimbang dan akan nyaman. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan saya hanya membacakan dan saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua, utamanya kepada diri saya sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Nasaluka ya Allah bi ismi nabika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffi ya ma'awika mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallallahu alaihi wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa sallallahu wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'ila ila yaumiddin.
Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Habiballah, assalatu wassalamu alaika ya Syafatullah, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hasina akhlaqana bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, qalbin la yahsha, wa amalin la yurfa', wa du'ain la yasma' bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ufir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal du'ana bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin.